Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bersama-sama bergabung kembali dalam Bible Study Online CK7. Sebelum kita memulai pembahasan hari ini, mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan, dan kita merasakan semuanya hadirat Tuhan dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing atau mungkin yang masih dalam perjalanan, supaya Tuhan mengurapi kita dan menjamah setiap hati kita, dan supaya setiap pembelajaran kita boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Korea wata shanda karawata sikika, Korea wata shanda karawata sikika. Mari kita sembah Dia. Korea wata shanda karawata sikiko. Haleluya. Korea wata sikika. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami datang ke hadirat-Mu, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Korea wata shanda karawata sikika, Korea wata shanda karawata sikika. Haleluya. Korea wata shanda karawata sikika. Haleluya Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus,
Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami menyembah-Mu. Kami sembahkan untuk Yesus. Kami rindu lebih dalam lagi menyembah-Mu, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, untuk masuk, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, lebih dalam lagi. Korea wata shandakara wata sikeka. Korea wata shandakara. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, Tuhan.
sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Karawata Shanda Karawata Sikika Korea Wata Karawata Sikika. Engkau baik Yesus, Engkau baik Bapa, selama-lamanya kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya. Korea Wata Shanda Karawata Sikika Korea Wata Shanda Karawata Sikika. Haleluya. Korea Wata Shanda Karawata Sikika Korea Wata Sikika. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami sebagai penyembahan Tuhan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau sucikan, Engkau yang kuduskan Tuhan setiap kami, supaya kami layak untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, merasakan kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kami rasakan. Biarlah Tuhan, setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum, menjadi korban Tuhan, syukur kami ke hadapan-Mu. Kami gak bisa Tuhan balas kebaikan-Mu dengan apapun juga Tuhan, selain kami persembahkan hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang setiap hari selalu baru bagi kami. Jikalau sebentar lagi kami akan belajar Tuhan dari kebenaran firman-Mu Bapa, urapi setiap kami Tuhan, supaya kami bukan hanya sebagai penonton atau sebagai pendengar saja, tetapi kami boleh mengambil bagian firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi suratan yang terbuka, dan nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami, baik dalam keluarga maupun dalam pekerjaan kami sehari-hari. Urapi jemaat-Mu, urapi hamba Tuhan, supaya semua firman boleh menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Luar biasa hadirat Tuhan yang kita rasakan, dan saya berdoa Bapak Ibu juga diberkati melalui pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Nah, pada hari ini, pada malam ini kita akan belajar menyambung dari Keluaran 26 yang kemarin kita belajar bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang kudus. Hari ini kita akan masuk dalam Keluaran 27 di mana membahas mengenai mesbah korban bakaran, mengenai pelataran dan minyak untuk lampu. Dan sebelum kita mulai, mari kita membaca beberapa ayat terlebih dahulu dalam Keluaran 27. Mengenai mesbah korban bakaran. Haruslah engkau membuat mesbah dari kayu penangga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya. Sehingga mesbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mesbah itu, dan haruslah engkau menyulutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya dan bokor-bokor penyiramannya. Garpu-garpunya dan pembara-pembaraannya, semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya.
Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mesbah itu, semua mulai dari sebelah bawah, sehingga jala-jala itu sampai setinggi mesbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mesbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mesbah itu, waktu mesbah itu diangkut. Mesbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu, demikianlah harus dibuat mesbah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam perikop-perikop selanjutnya membahas juga mengenai pelataran dan terakhir minyak untuk lampu. Tetapi kita tidak akan baca ayatnya satu persatu, tetapi kita akan mengupasnya pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesucian Allah terlalu sempurna untuk dapat didekati oleh manusia. Karena Allah itu kudus dan kita nggak bisa langsung mendekat kepada Allah. Manusia nggak layak sama sekali untuk menghampiri Allah. Manusia nggak punya cara juga yang layak untuk menghampiri hadiratnya. Tetapi Allah sendirilah yang memberi dirinya agar umat manusia dapat menghampirinya. Kalau kita pelajari dalam Keluaran 27 ini, di pasal ini membahas mengenai korban bakaran, mesbah korban bakaran. Mengenai pelataran, juga mengenai minyak untuk lampu. Nah, Musa harus membuat mesbah berbentuk 4 persegi dan bertanduk. Dan seluruh perkakasnya yaitu kuali, sodok, bokor penyiraman, garpu, dan pembaraan, semuanya itu terbuat dari tembaga. Dan di atas mesbah inilah semua korban persembahan dipersembahkan kepada Allah. Itu yang tadi kita baca dari ayat 1 sampai ke 8. Nah, mesbah ini adalah mesbah korban bakaran yang dipakai untuk mempersembahkan hewan korban untuk mengadakan perdamaian kepada Allah. Perdamaian dengan Allah, yaitu untuk menutup dosa-dosa manusia. Karena kita ini seperti yang tadi saya katakan gak layak untuk menghampiri Allah, untuk mendekat kepada Allah. Sehingga kita harus memberikan korban bakaran untuk menutupi dosa kita. Sehingga Allah menyediakan pengampunan bagi umat manusia. Darah binatang yang dikorbankan itu juga dibubuhkan pada tanduk-tanduk mesbah. Dan yang selebihnya dicurahkan di bagian bawah mesbah tersebut. Upacara korban bakaran ini, persembahan ini, mengingatkan bahwa seharusnya kita yang berdosa ini pantas untuk dihukum mati. Tetapi Allah mau menerima darah yang tidak berdosa sebagai ganti kita, manusia yang berdosa ini. Kita nggak punya akses langsung untuk bertemu dengan Allah atau kesempatan untuk menghampiri Allah Bapa. Akan tetapi anugerahnya diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga Allah sendiri yang merancang kemah suci dan menyediakan semua perkakasnya. Dan ia juga yang menyediakan imam sehingga memungkinkan kita mendapat pengampunan dosa dari Allah melalui korban bakaran ini. Selanjutnya, kalau kita bahas di ayat ke-9 sampai ke-19 dari Keluaran 27 ini, yang dimana membahas mengenai pelataran. Pada bagian luar kemah suci harus dibangun pelataran. Pada sisi selatan, utara, dan pintu masuk pelataran terdapat tirai-tirai linen halus. Warnanya sama dengan bagian dalam kemah suci, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan tiang-tiang penyangganya terbuat dari tembaga. Pelataran dan mesbah terletak di luar ruang Maha Kudus. Namun bukan berarti fungsinya itu kecil.
Justru di pelataran inilah para imam memeriksa kurban-kurban yang akan dipersembahkan dari umatnya kepada Allah. Di pelataran inilah orang Israel menyerahkan kurban itu kepada imam, dan hanya imamlah yang dapat masuk ke ruang kudus. Sekali setahun imam dapat masuk ke ruang Maha Kudus. Para imam juga harus selalu menyalakan lampu di dalam ruang kudus dari petang hingga pagi. Dan itu juga dibahas di dalam ayat ke-20 dan 21. Dan itu menjadi ketetapan untuk selama-lamanya. Bagaimana mereka membuat minyak untuk lampu itu? Mereka harus menggunakan minyak zaitun yang murni, yang ditumbuk sebagai bahan untuk minyak tersebut. Yang murni, yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Yang murni, yang bisa dipakai untuk menyalakan pelita. Dan lampu yang menyala itu melambangkan hadirat Allah yang terus-menerus di tengah-tengah umatnya. Jemaat Israel dan kita pada saat ini sebagai umatnya harus hidup penuh dengan terang Kristus. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan kita harus hidup terus juga di dalam hadirat Tuhan. Karena tanpa hadirat Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di dalam hadirat Tuhan, saya percaya akan ada mujizat, akan ada berkat-berkat surgawi, akan ada pemulihan-pemulihan. Maka dari itu jangan pernah kita keluar dari hadirat Tuhan. Dan lampu harus menyala terus-menerus. Kalau tanpa kerjasama dengan kita, lampu tanpa minyak itu tidak akan bisa menyala Bapak Ibu. Jadi pastikan minyak itu selalu tersedia di dalam kehidupan kita. Dan lampu itu selalu menyala. Hadirat Tuhan, terang Kristus selalu terpancar dari kehidupan kita. Jangan sampai kita suam-suam kuku. Jangan sampai kita sudah mati rohani, udah gak ada terang Kristus lagi. Karena itu yang Tuhan inginkan. Dan jangan lupa, kita harus mempersembahkan semua yang terbaik dari hidup kita. Korban bakaran. Sehingga Tuhan mengampuni dosa kita. Dan kita layak untuk menghampiri Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar dua hal yang penting, bahwa kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan sebagai korban bakaran kita, dan kita harus menyiapkan selalu minyak yang terbaik, minyak yang murni yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Hati kita, hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan menyinari kita terus dengan kemuliaannya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama berdoa. Koryawata shanda karawata sikika karyawata shanda karawata sikika. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar dari Keluaran 27 ini Tuhan. Mengenai mezbah korban bakaran. Mengenai mezbah korban persembahan yang dulu bangsa Israel persembahkan kepadamu. Mungkin hewan-hewan yang tidak bercacat celah. Tetapi Tuhan, pada saat ini kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan, yang terbaik untuk-Mu. Kami mau mempersembahkan hati kami. Kami mau mempersembahkan segala apa yang kami miliki, yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Supaya kami dilayakkan untuk masuk lebih dekat lagi dengan Engkau. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Tuhan, kami mau Tuhan, untuk selalu on fire. Hidup kami selalu berdampak, memancarkan terang-Mu. Dan kami mau Tuhan, api itu terus bernyala-nyala di dalam kehidupan kami. Api Roh-Mu Tuhan. Jangan padamkan Tuhan Roh-Mu dalam kehidupan kami.
Jikalau pada saat ini Tuhan, mungkin ada di antara kami yang sudah mulai suam-suam kuku. Mungkin karena pandemik ini, mungkin karena segala rutinitas ini. Mungkin juga Tuhan karena masalah-masalah yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Membuat kami udah gak on fire lagi. Membuat kami sudah redup Tuhan rohani kami. Pada malam hari ini Tuhan, bangkitkan roh-Mu dalam kehidupan kami. Kami minta Tuhan minyak yang baru tercurah dalam kehidupan kami. Supaya terang-Mu Tuhan kembali terpancar. Dan itu boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Mu. Hamba berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih mula-mula Allah Bapa tercurah dalam kehidupan mereka. Biarlah api roh-Mu Tuhan terpancar terus, menyala terus Tuhan. Dan biarlah pelita itu Tuhan, boleh kami siapkan di dalam kehidupan kami. Dan terang-Mu gak pernah padam selama-lamanya sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Tuhan setiap jemaat-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang susah Engkau hibur. Yang perlu pertolongan, Engkau berikan pertolongan tepat pada waktunya. Pemulihan demi pemulihan terjadi in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan, biarlah firman ini terus berbicara di dalam setiap hati kami dan mengingatkan kami untuk selalu ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan lainnya, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.